Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Memperingati Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari 2023, kami keluarga besar PT Bunga Sufi Media mengucapkan selamat Hari Pers. Saya sebagai salah satu pelaku sejarah kulit tinta yang mengalami beberapa zaman, tentu banyak suka duka bekerja di dunia pers. Saya mengalami pada zaman media cetak, juga mengalami dunia elektronik, kemudian belakangan saya mengalami dunia media online, hingga akhirnya memasuki zaman yang serba video. Tentu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama puluhan tahun berjuang di lapangan. Tetapi dari semua pengalaman itu, kalau kita kerucutkan bahwa ternyata menjadi wartawan itu adalah salah satu cara menambah relasi, menambah ilmu, menambah pengalaman, supaya kita lebih cerdas dari masalah yang kita hadapin. Yang disebut konflik dalam bingkai media adalah cara pandang yang berbeda, kemudian disikapi dengan cara berbeda, maka hanya dua kemungkinan, apakah ketemu solusinya atau tidak. Nah, selama saya bergelut di lapangan, mendapatkan pelajaran bahwa ternyata kita memang harus bijak, kita memang harus memberi ruang yang sama, kita harus adil, dan yang paling penting adalah nurani. Kematian di pers kita ini adalah nurani. Seorang wartawan sekarang menjadi robot dari industri pers ya, yang luar biasa modalnya. Mereka tidak menjadi pejuang nurani, mereka tidak membela kebenaran, mereka tidak membela keadilan, tetapi membela pekerjaan yang menghidupi dirinya. Konsep wartawan zaman dulu adalah seorang pejuang. Namun sejak terjadi industrialisasi pers, maka wartawan diperlakukan hanya sebagai pekerja, hanya sebagai robot yang bekerja untuk industri. Nah, pada zaman industri inilah terjadi semacam ledakan ya. Media berkembang sangat pesat, terutama media cetak. Kemudian hari ini kita melihat kematian media-media cetak. Pelan-pelan dengan meledaknya sistem media online yang dikuatkan oleh teknologi, apalagi sekarang makin mudah membaca di Android, maka kematian media cetak semakin tidak terbendung. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana semua orang hijrah, bermigrasi ke media online. Nah, bagaimana masa depan pers di media online ini? Tentu kita juga agak cemas ya. Kalau kita semua berhijrah ke media online, bagaimanapun Google itu perusahaan Amerika, pasti ada kalanya nanti suatu saat terjadi stuck ya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, satu-satunya pers yang hasil negara kita adalah media cetak, media radio, TV itu menggunakan fasilitas negara kita. Sementara YouTube, media online yang semua menginduk ke Google, itu dikendalikannya di Amerika. Bayangkan ada jutaan informasi yang kita produksi tiap hari, memberitakan tentang bangsa kita, itu ada di server Amerika. Ini kalau secara keamanan pertahanan tentu sangat berbahaya ya. Nah, jadi kecemasan saya sebagai insan jurnalis, ini bagaimana masa depan kita kalau semua nanti kita nginduk ke server di Amerika, sementara bangsa kita nggak menyiapkan jaringan, tidak membangun jaringan internet sendiri, tidak punya server milik negara. Bayangkan apa jadinya kalau suatu saat Amerika digoncang oleh gempa seperti di Turki, atau terjadi peperangan yang menyebabkan nanti semua fasilitas yang dimiliki Google hancur, maka dunia akan sepi, jaringan internet akan mati, kita kembali ke zaman konvensional. Nah, harapan saya pada Hari Pers tahun 2023 ini,
saya menambahkan pemimpin-pemimpin bangsa ini memikirkan infrastruktur internet yang berdaulat di negeri sendiri. Kita tidak lagi menginduk ke Amerika. Semua jaringan internet yang sekarang berlalu lalang di Indonesia ini bukan milik bangsa kita, tetapi milik bangsa asing. Kita hanya numpang, kita hanya nyewa, kita hanya memanfaatkan, tidak memikirkan bagaimana kedaulatan ini kelak kemudian hari akan terganggu oleh sistem bisnis multinasional ini. Sehingga jiwa saya sebagai seorang jurnalis itu miris ya melihat perkembangan hari ini. Akhirnya kita semua didikte oleh satu kepentingan raksasa di Amerika yang namanya Google. Tidak ada sistem informasi yang tidak nginduk ke Google. Nah ini saya melihatnya kok ada semacam kecemasan ya. Ada semacam masa depan ini sepertinya tidak gemilang. Bayangkan nanti ketika Google ini mati, ya, Google ini bangkrut atau terjadi masalah, kita sama sekali nggak bisa apa-apa karena kita tidak mempersiapkan infrastruktur internet yang milik bangsa kita sendiri. Kedaulatan informasi tidak di tangan kita. Bahkan terjadi kebocoran akun-akun pribadi saja, kita kewalahan tidak bisa mengatasi. Bahkan kebocoran di sistem kependudukan, kita nggak bisa mengatasi. Nah ini tentu kelemahan-kelemahan ini kalau tidak dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin masa depan, maka kiamat dunia informasi, dunia media sudah di depan mata. 3 tahun kemarin terjadi ledakan booming, semua orang menitipkan hidupnya di media online. Dan hari ini kue iklan di Google mulai berkurang, aturan makin ketat karena pendapatan Google juga tidak sehebat sebelum COVID-19. Maka terjadilah aturan-aturan yang supaya Google tetap hidup kan, aturannya sangat ketat. Sementara kita semua bermigrasi ke sistem media online. Sehingga media radio mati, TV juga terbatas sekarang. Kemudian media cetak juga makin menurun pembacanya karena selain mahal biaya produksinya juga susah pembelinya. Nah, mudah-mudahan Presiden mendatang berpikir pentingnya kedaulatan jaringan informasi, kedaulatan dunia digital, semua harus dikendalikan oleh bangsa sendiri. Selama kita bergantung dengan server dan jaringan dari Amerika, maka kedaulatan dunia informasi ini tidak akan kita nikmati. Semua serba transparan, semua bisa dikepoin oleh negara lain. Oke, itu renungan Hari Pers Nasional 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.